Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita berjumpa lagi dan saya akan bicara tentang intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara, keintiman bahasa Latinnya intimus adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalin hubungan yang dekat atau akrab dengan orang lain, dengan menunjukkan perasaan saling percaya, saling berbagi, adanya hubungan timbal balik, dan terbentuknya komitmen dalam suatu hubungan. Lah, inti keintiman adalah menikmati hadirat Tuhan. Bagikan seorang mempelai wanita merindukan mempelai laki-lakinya, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Kita adalah mempelai wanita, Tuhan Yesus adalah mempelai laki. Betapa enaknya, betapa damainya ketika kita dipeluk mempelai laki-laki. Mempelai wanita dipeluk mempelai laki-laki. Suatu rasa damai sejahtera, keharmonisan. Ya, bagikan mempelai wanita itu memakai parfum Chanel, baunya wangi, akan senang, saudara-saudara. Tapi kalau kita pakai parfum PPO, maka baunya nggak senang, saudara-saudara. Nah, itulah juga kita sebagai mempelai wanita Tuhan Yesus. Kita sudah hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, bagaikan bau wangi parfum Chanel tadi. Kita sudah harus siap untuk mempunyai hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk dapat merasakan keintiman dengan Tuhan? Like a bride waiting for her groom. Seperti mempelai wanita menunggu atau merindukan mempelai laki-laki itu. Jadi yang pertama adalah kerinduan. Tidak beda ketika pasangan kita berada di luar kota. Kita tidak hanya bisa menelpon, tapi kita pengen ketemu, saudara-saudara. Ya. Di Mazmur 42 ayat 1, kerinduan Daud akan Tuhan bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Lalu rusa tersebut akan melompat secepatnya agar dapat menemukan sungai untuk melepaskan dahaganya. Dan Daud sama sebagai raja, dia tidak memperdulikan kedudukan maupun fasilitas-fasilitas yang dia miliki. Dia tidak pedulikan semuanya itu demi kerinduannya untuk dapat menemui Tuhan. Yang kedua adalah kehausan akan hadirat Tuhan. Di Mazmur 63 ayat 1, ketika Daud berada di padang gurun Yehuda, dia berkata, bagaikan tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itulah kehausannya akan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, berapapun juga air yang dicurahkan ke padang gurun akan terus dihisap tanpa dapat membuat padang gurun itu menjadi tanah yang basah, apalagi subur. Yang ketiga adalah mengosongkan diri. Seperti 2 Raja-Raja pasal 4, Nabi Elia minta janda Nabi agar mengosongkan bejana-bejana untuk diisi air yang kemudian berubah menjadi minyak untuk membayar hutangnya. Demikianlah juga ketika kita mau mempunyai hubungan intim dengan Tuhan Yesus, kita harus mengosongkan pikiran kita dari perbuatan-perbuatan daging, keinginan duniawi, ya, atau ingat rumah, ingat ini, ingat itu, untuk diisi dengan atmosfer keintiman dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah kita siap semuanya itu, lakukanlah sebagai berikut. Yang pertama apa? Pertama adalah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Puji-pujian dan penyembahan adalah bagaikan dupa wangi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Seperti dalam Mazmur 22 ayat 3.
Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya berkata, jadilah. Maka semuanya terjadi. Tetapi satu hal yang tidak dapat Tuhan lakukan adalah menyembah dirinya. Karena itu, dalam Yohanes 4 ayat 71 dikatakan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saatnya sudah tiba sekarang ini. Penyembah-penyembah yang benar, yaitu kita yang sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam kekudusan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka yang menyembah adalah roh kita, yaitu bagian persekutuan adalah bagian dari roh kita yang kita pakai untuk memuji, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Syarat mutlak untuk menjadi penyembah adalah sudah hidup benar, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu mutlak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak lebih atau kurang sekalipun, hanya 0,0001. Setelah hidup dalam kebenaran, maka harus dilanjutkan dengan hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara, puji-pujian dan penyembahan yang benar-benar dilakukan dengan seluruh hati dan perasaan kita, bagaikan mendirikan mezbah pengorbanan bagi Tuhan. Baunya harum dan akan berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tidak beda ketika kita memuji-muji pasangan kita, dia pasti juga senang dan kerasan, saudara-saudara, serta berkenan untuk menemani kita selama mungkin. Nah, jika kita benar-benar menggunakan hati, pikiran, akal budi, dan perasaan untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan merasakan kedahsyatannya. Dahsyat, saudara-saudara. Ya, kok dahsyat Tuhan. Kita merasakan kuasanya dan kekudusannya. You are holy, you are holy, holy, holy Jesus. Ya, sehingga kita dalam kekaguman dan dalam perasaan harmonis kita akan memuji dan sukacita, menyembah Dia, dan saat itu kita sudah mulai merasakan hadirat-Nya. Kita sudah dapat merasakan atmosfer keintiman dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan setelah puas memuji dan menyembah Dia, mulailah step kedua, yaitu berdoa, saudara. Berdoa, yes, berdoa. Inti doa adalah keintiman dan komunikasi. Mengapa Matius 6 ayat 6 mengatakan, jika kamu berdoa, masuklah kamar dan kuncilah pintu. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kamar adalah tempat peraduan suami istri. Tempat mereka saling curhat, menyatakan keinginannya, sharing, begitu juga melakukan hubungan intim. Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki kita, maka di kamar pribadilah kita juga menjalin keintiman dengan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, jika Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan, mengapa kita masih tetap berdoa? Yang pertama dan terutama, doa dimaksudkan untuk mempermuliakan Allah itu sendiri. Allah menghendaki agar kita mengenal Dia sebagai yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam di surga untuk selamanya. Seperti dikatakan oleh Yesaya 57 ayat 15. Allah menghendaki agar kita mengalami kuasanya yang universal. Allah menghendaki agar kita menyembah Dia. Dan doa-doa yang sungguh-sungguh merupakan suatu tindakan penyembahan. Doa memberikan kemuliaan kepada Allah.
Karena dalam berdoa kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah Bapa. Doa orang yang benar dan tekun, doanya seperti gulungan asap yang kemudian diselimuti api. Nah, asap api itu akan naik ke atas. Ya, dan di atas itu iblis mempunyai barikade untuk menghalangi doa-doa kita. Nah, ketika asap itu naik ke atas, asap berapi, maka dia akan membakar barikade iblis. Dan iblis lari semua kepanasan. Dan akhirnya dia keluar menembus barikade itu. Dan di langit Tuhan sudah membuka lubang. Ada lubang, doa itu naik ke atas, saudara-saudara. Ya, nah ketika roh kita sudah pada atmosfer surga, kita akan merasakan suatu rasa yang damai sejahtera, luar biasa. Yang biasa saya lakukan adalah ketika sampai pada level itu, saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya bayangkan Tuhan Yesus ada di muka saya. Oh Tuhan, I love you Lord. Aku peluk Tuhan, peluk aku Tuhan. Cintai aku Tuhan. Aku ingin kau peluk, kau perlakukan sebagai anak kecil yang kau cintai. Nah, setelah kita puas berdoa, langkah selanjutnya adalah mohon Roh Kudus untuk membantu kita berdoa. Nah, bagi yang bisa berbahasa roh, mohon kepada Roh Kudus untuk memakai bibir, lidah kita untuk berdoa dalam bahasa roh. Karena Roh Kudus akan mendoakan apa yang tidak kita tahu. Ya, seperti dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh Kudus itu akan membantu kita untuk mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Roma 8 ayat 26. Nah kadang-kadang saudara-saudara, bahkan seringkali kita tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan. Keluhan-keluhan apa lagi kita tidak tahu. Untuk itulah kita mohon bantuan Roh Kudus untuk berdoa. Serta mohon agar dia memberikan feedback pada kita setelah mendengarkan hasil pembicaraan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Misalnya dalam bentuk intuisi atau mimpi. Dan saya sering kali saudara-saudara mendapatkan mimpi-mimpi yang memang benar-benar terjadi. Ya. Kemudian apalagi saudara-saudara? Kita mendengarkan suara Tuhan dan Roh Kudus yang ketiga. Ya. Yohanes 30 ayat 15 dikatakan, dengan tinggal diam dan tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Doa adalah komunikasi dua arah. Jadi ada saatnya kita belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan belum tentu kita langsung mempunyai kepekaan untuk itu. Tetapi kita harus melatih berkali-kali sampai menjadi peka. Nah, apakah tanda-tanda keintiman? Yang pertama, kita berserah hidup dalam iman. Yang kedua, merasakan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kita mulai peka terhadap suara Roh Kudus lewat intuisi ataupun mimpi. Nah, berserah dalam iman, saudara-saudara. Ya, sudah tahu, 20 tahun saya hidup tanpa income. Ya, tapi tidak pernah satu kali pun saya tidak bisa makan. Bahkan tidak pernah satu kali pun saya makan hanya dengan kecap, saudara-saudara. Ya. Bahkan saudara-saudara, masalah saya sudah 20 tahun ini, puji Tuhan, sekarang diselesaikan oleh Tuhan, diberikan jalan keluar. Nanti akan saya bagikan pengalaman saya dalam satu khotbah sendiri, karena terlalu lama, saudara-saudara. Yang kedua adalah hidup damai oleh Roh Kudus. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya.
Saya dulu keliling dunia, saudara-saudara. 22 negara sudah saya kunjungi. Ada yang 5 kali, Eropa 3 kali sampai Miami. Tapi saya tidak pernah merasakan kedamaian. Karena yang saya cari hanya uang, uang, dan uang. Tapi sekarang tanpa income, saya begitu damai, sejahtera. Saya dengan enak tidur, tidak pernah memikir apapun. Sekalipun nggak kerja, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah akan melupakan saya. Tuhan senantiasa memberkati saya. Yang ketiga adalah peka terhadap suara Roh Kudus. Intuisi adalah panca indera roh. Dan lewat intuisi dan mimpilah Roh Kudus akan berbicara pada kita. Amin.